From a crystal clear lake, murky water won't flow. This old Indonesian proverb has become ironic if we compare it with the state of flowing water in Indonesia these days. On the Ciliwung River, every day along its 117 kilometers, garbage and industrial wastes clog up and foul the river's water. Causing flood and very bad water quality that is synonymous with the megapolis of Jakarta. Or consider the Citarum River, which recently brought disastrous flooding to Bandung, Karawang and other areas in West Java. How should rivers like these and their watersheds be managed? Are there any solutions for these sorts of environmental problems that we are all increasingly concerned about? Floods, flooding and floods again. That's the headline news in the media every rainy season. Residents along the Ciliwung's floodplain are celebrities appearing every year on the television screen, impromptu actors at the floodgates interviewed by all the media. Not only does Ciliwung flood, but also the Citarum River joins in. Areas in South Bandung are paralyzed and Karawang is at a standstill. Ya, saya melihat masalah das ini sudah pada titik yang mengancam kehidupan dan martabat manusia. There are some fundamental problems in the two watersheds. If we trace our way back, we can see there is a lot of damage, particularly at the headwaters of the rivers. Based on mapping of the two watersheds carried out by the Citarum and Ciliwung Watershed Management Office, it's clear that the Ciliwung watershed is particularly vulnerable because of the overwhelming dominance of human settlements that stretch the length of the river. Meanwhile, the areas upstream of the Citarum have been damaged by farming and the lack of large trees to take up the water from the soil and bind it in place. Das Ciliwung itu memang salah satu das ya, yang memang kondisi lahannya sudah sangat kritis ya. Das dengan tipe das perkotaan ya. Citarum sendiri sebenarnya itu lebih ke daerah hulu ya, Citarum hulu gitu. Resapannya sudah berubah fungsi ya, sudah mungkin tidak lagi hutan lagi gitu kan. Kemudian juga pola tanam di hulu das Citarum juga ya. Cara pengolahan lahannya juga tidak menggunakan kaidah-kaidah konservasi. Watershed management becomes vital to preserving the environment, especially at the headwaters of the river catchments. These are vital areas for improvement so that the river won't be a regular disaster every rainy or dry season. Perbaikan yang harus kita kerjakan ketika kita telah melihat ada permasalahan di dalam. Kita lihat hulu itu terutama merupakan daerah yang punya kemiringan tinggi ya, dan umumnya merupakan daerah resapan air, daerah lindung.
Setting out to improve a local watershed starts with all interested parties sitting together and coordinating their actions. Without good cooperation, it's impossible to achieve anything. Saya menyarankan agar semua pihak ketika menangani masalah das itu harus berangkat dari efek erosi berkurang, longsor juga berkurang, kemudian debit itu tolerable. Kedua adalah soal keterpaduan. Sepertinya semua instansi merasa mempunyai hak untuk intervensi, tetapi tidak satu pihak pun yang merasa bertanggung jawab untuk koordinasi. Kita bisa mengelola das dengan baik, berarti seluruh institusi di dalam itu seharusnya bersama-sama, berhimpun bersama, dan merencanakan bersama apa yang harus kita kerjakan. Kalau kita bisa lihat di dalam das itu ada orang pertambangan, orang PU mungkin ya, ada orang pertanian, ada pemukiman, ada banyak pihak yang punya kepentingan di dalam lahan. Kita mencoba untuk membentuk suatu forum das ya, merupakan suatu kumpulan dari berbagai institusi yang ada di wilayah das itu, yang bisa mempengaruhi kebijakan atau memberi masukan terhadap kebijakan pemerintah. One of the first steps in the Citarum watershed restoration was for farmers groups in the village of Cibodas in the city of Bandung to plant trees to restore the functions of the upstream water catchment. Many direct and indirect benefits have flowed from that first small step. Dalam keterpaduan itu, LP3S mencoba untuk menginisiasi pendekatan transaksi hulu hilir, di mana hilir sebagai pemanfaat air untuk tujuan komersial itu memberikan kompensasi kepada petani hulu yang melakukan konservasi air dan lahan. Kelompok tani di hulu mendapat reward, insentif apabila dia melakukan sesuatu yang baik, yang itu disepakati di dalam kontrak. Ternyata 2009 dikomentarkan untuk keinginan-keinginan yang ada di hulu ini. Alhamdulillah ada tanggapan kerjasama untuk hilir sebagai itu jasa lingkungan, kemanfaatannya tentang masalah penanaman khususnya yang diinginkan oleh masyarakat. Yang paling menggembirakan tentu saja karena petani itu sudah mulai tidak tabu lagi dengan adanya pepohonan besar semacam ini. Sudah sedikit mengertilah tentang pentingnya konservasi. Ini adalah sebuah rintisan proyek, rintisan program yang sangat mulia, yang sangat baik. Saya kira ini kerjasama yang sangat baik sekali. Hilir peduli, hulu menanam dan merawat hingga memetiknya. Barangkali ini sangat baik. Ini sejarah yang pertama buat Citarum, khususnya Cikapundung, merintis mekanisme imbal jasa. Hopefully, these small steps can be followed by millions of other small steps, so there will be a major impact that will improve all our watersheds. Terus terang untuk keterlibatan Rupes di Ciliwung dan Citarum sekarang ini masih dalam tahap awal. Mungkin melakukan seperti pilot kecil itu satu inisiatif yang bagus. Yang kemudian bagaimana kita coba bagi hasil tersebut ke masyarakat setempat dan juga pemangku kepentingan dan termasuk pemerintah, hingga bisa kemudian diadopsi menjadi satu rencana pengelolaan das yang lebih luas. Not far from the capital Jakarta, there is another example of a successful watershed management group. In Cidanau, a small watershed greatly affects the quality of water throughout a large area of Cilegon industrial area and parts of the province of Banten. Satu hal mungkin yang kenapa di Cidanau dianggap expand ya, lebih maju dibandingkan forum-forum das yang lain, mungkin dari implementasi jasa lingkungan. Kita mengistilahkannya pengembangan konsep hubungan hulu hilir ya, dengan transaksi jasa lingkungan, dengan mekanisme transaksi jasa lingkungan.
The management of the watershed has been well thought out and detailed. It has involved many different groups, all of whom are part of a Chidano Watershed Communication Program or FKDC. Forum Komunikasi Das Chidano itu sebenarnya lembaga sentral, ya, pusat dari semua kegiatan yang ada di Forum Das Chidano. Apakah kita mau bicara kelembagaan, apakah kita mau bicara integrated management for watershed, ya, based on one river, one plan, one management, atau kalau kita mau bicara jasa lingkungan. Karena Forum Das inilah yang menggodok, yang meramu, yang merangkum dan menjalankan semua kesepakatan-kesepakatan para pihak yang ada di forum. Chidano watershed management has become very important because the watershed is the source of water for industry and communities around Cilegon and Banten. As well, it is the only swamp lake natural reserve in the mountains of Banten and West Java. In rewards for environmental service schemes, there are two parties: the provider of environmental services and the buyer of those services. There must be an agreement between the two parties about how the transactions will be made. Reward ini, insentif ini hanya diberikan kepada kelompok tani apabila mereka mengelola air dan lahan dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi yang tertuang di dalam kontrak. Misalnya di Cidanau, Banten, itu transaksi terjadi antara KTI, PT Krakatau Tirta Industri, memberikan kompensasi transaksi dengan kelompok tani di beberapa desa, misalnya desa Citaman dan desa Cibojong. Dan saat ini sudah berlangsung 6 tahun. A group of farmers in Citaman village in Serang are one of the driving forces for environmental transactions in the Chidano watershed. Together, the farmers are committed to retaining and maintaining their trees, and the farmers have enjoyed many benefits. Yang dulu mah kami punya kelompok mah tapi nggak teratur karena kami nggak ada transaksi ini, tapi kelompoknya udah ada. Waktu tahun 2005 kami waktu menerima itu, rumah itu masih panggung semua, Pak, rumah. Tapi sekarang lumayan, gitu. Pepohonan kami ditambah baik, gitu. Juga kami, atau air-air tadinya tidak ada, 5 bulan ada kemarau, udah tidak ada air. Tapi sekarang 7 bulan masih kuat air. Hasil karya kami untuk mengadakan kami penghijauan ini, kayu-kayuan, penanaman kayu-kayuan. Ternyata 2005 kami menerima 3 kali kami setahun. Nah, pertama kami 30%, kedua 30%, keempat 40%. Sesuai nilai dengan 30 juta, 25 hektar. Itu. Tahun kedua sampai seterusnya itu 2 kali. Tiap bulan Juni, bulan Desember atau bulan Juni kami 40%, bulan Desember 60%. Sesuai dengan aturan yang ada di buku itu, buku perjanjian gitu. Adanya pembayaran jasa lingkungan kami alhamdulillah untuk kebutuhan di rumah tangga, untuk anak sekolah itu disisihkan dari itu uangnya. Setelah ada sisanya kami bisa beli kambing,